Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hidup dalam Kebenaran yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai utusan Bapa dan bahwa Dia adalah terang dunia. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Beberapa di antara mereka yang percaya kepada Yesus ada juga orang-orang Yahudi. Kepada mereka ini secara khusus Yesus memberikan perhatian, sebab setidaknya mereka masih berada dalam pengaruh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak bisa menerima Yesus sebagai utusan Allah. Kepada mereka Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Sabda Yesus itu ditanggapi orang-orang Farisi sebagai pengikut Yahweh yang taat. Kata mereka, "Kami ini adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Perhatikan, ternyata orang-orang ini gagal paham akan misi kedatangan Yesus. Maka Tuhan Yesus harus menjelaskan maksud dari perkataannya itu kepada mereka. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Yahudi yang mulai mempercayai Yesus bertanya kepadanya tentang Magda dimerdekakan, sebab mereka adalah keturunan Abraham dan bukan keturunan budak atau hamba. Tuhan Yesus tidak membantah pernyataan mereka yang sudah gagal paham akan firman-Nya. Tuhan Yesus mengajak mereka melihat ke dalam diri mereka yang sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah, meskipun mereka menganggap diri keturunan Abraham. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak setia kepada Allah, dan mereka telah menjadi hamba dosa yang mereka lakukan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka." Tuhan tidak pernah menganggap status seseorang itu, apakah tuan atau hamba, sebab di matanya semua orang sama, dan mereka semuanya dikasihinya. Yang menjadi perhatian Tuhan Yesus adalah bagaimana nasib mereka kelak kalau mereka tetap terbiasa hidup dalam ketidaktaatan dan di dalam dosa. Sebagaimana para pendahulunya, mereka akan dihukum Tuhan
dibuang jauh dari tanah terjanji, mereka perlu disadarkan untuk tidak melakukan hal itu lagi. Saudara-saudari terkasih, sesungguhnya hari ini kita tidak ubahnya dengan orang-orang Yahudi tersebut. Kita telah dibaptis dan dengan bangga mengaku diri sebagai orang Kristen. Namun, menjadi ironis kalau ternyata hidup keimanan kita telah menjauh dari Tuhan. Memang kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat sejak kita menjadi percaya dan telah menerima sakramen baptis. Tetapi hidup kita tidak ditandai oleh kepatuhan dan ketaatan pada kehendak Allah, karena kita masih getol berbuat dosa. Kita yang telah menjadi anak-anak Allah telah menghambakan diri kita kepada kuasa kegelapan karena perbuatan dosa yang telah kita perbuat. Pada masa Prapaskah ini, gereja mengingatkan kita untuk bertobat dan menjadi manusia baru. Kita diarahkan untuk menjadi orang-orang merdeka di dalam Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk menyadari kedosaan kita dan membangun hidup dalam pertobatan serta menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang harus hidup berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memang telah datang untuk memerdekakan kita dari belenggu dosa, sebab sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tuhan Yesus mau kita terbebas dari kebiasaan buruk melanggar perintah-perintah Tuhan. Dia mau kita benar-benar merdeka, dan yang sanggup melakukan itu adalah anak Allah, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita sudah diingatkan Tuhan Yesus yang berfirman, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Bahwa kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran memiliki watak Allah yang mempribadi, yang dapat dialami dan dapat dijumpai dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Maka orang-orang yang hidupnya dibenarkan oleh Allah adalah mereka yang hidup dalam firman Tuhan Yesus sendiri. Hidup yang dijiwai dan dituntun oleh firman Yesus merupakan cara dan gaya hidup seorang murid Tuhan Yesus dari manapun ia berasal. Murid Yesus bukan ditandai oleh latar belakang asal-usul, budaya, atau etnis tertentu, melainkan oleh kesanggupan dan kesetiaan mendengarkan dan melaksanakan firman-Nya. Saudaraku, saudariku, dan ibuku adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Dengan demikian, mereka menjadi keluarga Yesus yang dimerdekakan. Pada masa Prapaskah ini, kita diminta oleh gereja untuk rajin dan tekun mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan yang berguna untuk mendidik orang
dalam kebenaran dan menjadikan mereka berkenan kepada Allah. Firman Tuhan akan mendidik dan membantu orang untuk hidup berkenan kepada Allah. Apakah aku telah melaksanakan firman Tuhan dan menjauhi hidup berdosa? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Tuhan Yesus yang memerdekakan kami dari hidup dalam kebenaran. Mampukanlah kami mendengarkan firman-Nya serta melaksanakannya juga dengan setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.